pagi. Saya Selamat Harini Prihatin, SPD. Hari ini adalah kegiatan wawancara untuk pembuatan LK1.2 eksplorasi penyebab masalah siklus 2. Saat ini saya berada di rumah Ibu Pengawas Rita Kaluara, MPD. Mari ikuti saya. Hari ini saya berada bersama dengan Ibu Rita Kaluara, MPD, yang akan saya wawancarai pada pagi hari ini. Ibu Rita ini adalah pengawas binaan di sekolah kami. Ibu Rita, saya saat ini bertanya tentang kurangnya kreativitas peserta didik dalam kegiatan diskusi. Kira-kira menurut Ibu Rita apa yang menjadi penyebab dari mereka sehingga mereka kurang sekali kreativitas dalam hal diskusi, dalam hal pembelajaran diskusi? Ya, berdasarkan hasil evaluasi dan hasil monitoring kami sebagai pengawas, kurangnya kreativitas siswa dalam mengikuti diskusi kelompok pertama karena guru kurang melaksanakan diskusi kelompok. Yang banyak itu hanyalah metode ceramah. Kedua, kurangnya atau rasa minder dari peserta didik, atau dengan kata lain mereka agak malu menyampaikan, mengeluarkan pendapat mereka. Itu karena kurangnya motivasi dari guru untuk bagaimana siswa itu berani menyampaikan pendapat mereka, salah atau benar, yang pokok adalah keberanian. Jadi dua pokok yang membuat mereka kurang kreativitas. Pertama, kurangnya guru memanfaatkan metode diskusi kelompok dan tidak membiasakan siswa untuk menyampaikan pendapat. Kedua, karena faktor minder dari peserta didik atau kurang berani menyampaikan pendapat. Solusinya apa? Ya, solusinya pertama, motivasi dari guru. Memberikan motivasi kepercayaan diri kepada peserta didik bahwa sepandai-pandai apapun kita, tapi kalau kita malu mengeluarkan pendapat itu sangat sulit. Kedua, sering-seringlah guru memanfaatkan diskusi kelompok supaya murid bisa menyampaikan pendapat mereka. Sekarang kan sudah kurikulum merdeka, diberikan kebebasan merdeka mereka untuk berpikir, merdeka mereka untuk menyampaikan pendapat. Dan di kelompok itu jangan hanya orang tertentu saja yang ditunjuk sebagai pembicara, tapi semua anggota kelompok itu wajib atau diberikan kebebasan, diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat. Jadi seringlah menggunakan diskusi kelompok dan motivasi kepada anak. Satu masalah lagi, yang kedua, ini kan sudah era pembelajaran abad 21. Jadi pemanfaatan tip itu sangat mudah dalam pembelajaran. Namun ada banyak guru yang tidak memanfaatkan itu. Menurut Ibu Rita, apa yang menjadi penyebab masalah? Penyebab pertama, mereka tidak. Jadi kalau HP memang rata-rata semua guru ada, tapi kalau laptop, guru sertifikasi pun tidak ada. Ada yang tidak memiliki laptop, padahal 20% dari anggaran sertifikasi itu adalah pengembangan diri. Nah, untuk mengembangkan diri, karena sekarang sudah abad 21, jadi zamannya juga kota digital, seharusnya guru itu sudah memiliki. Dan itu Ibu sebagai pengawas bina di setiap sekolah itu sudah ada. Supaya guru-guru harus memiliki laptop dan menguasai. Walaupun belum semahir-mahirnya, tapi sudah mulai belajar. Karena kalau tidak menguasai, tidak tahu IT, akan ketinggalan. Karena segala sesuatu informasi kita bisa dapat lewat medsos. Jadi kalau guru tidak tahu, perangkat ajar mereka
kuliah, cara mengajar di depan kelas sudah ada di medsos. Tinggal kita cari, tanya sama Om Google atau lewat YouTube itu ada. Jadi sangat penting untuk pemasaran. Ketika Bu bermasalahnya tentang model pembelajaran. Sekarang ini kan pembelajaran biasanya ada banyak itu anak-anak yang malas sekolah atau tidak semangat dalam belajar karena pembelajarannya itu membuat mereka jenuh atau bosan. Itu menurut Ibu Rita, apa yang menjadi penyebab bagi guru-guru yang tidak bisa memberikan model-model pembelajaran ini? Pertama, guru itu hanya seperti aku masih seperti yang dulu. Kurikulum sudah berubah dari zaman ke zaman. Ini sudah berapa kali pergantian kurikulum, tapi model pembelajaran guru masih tetap seperti itu. Hanya menerangkan, sudah menerangkan ke siswa, kemudian menjawab siswa. Jadi model pembelajaran ini juga belum dikuasai oleh guru. Model pembelajaran itu banyak, dan kita harus memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi, bukan sembarang model pembelajaran. Dan seandainya guru menguasai dan menggunakan model pembelajaran yang begitu banyak, tentu tidak ada siswa yang bosan. Karena model pembelajaran ini berubah-ubah, tidak sama. Jadi anak tidak bosan. Sama saja kalau orang makan, setiap hari ikan tude, goreng sos, besoknya goreng sos, lusanya goreng sos, bosan juga. Begitu juga dengan anak-anak, ketika kita memberikan materi, kemudian metodenya atau model pembelajarannya, hanya itu. Kemudian juga ada materi pembelajaran. Ini saya dapati ada di sekolah. Guru itu harus kuasai tentang kurikulum, materi yang sesuai dengan tingkat kelas atau fase. Jangan fase A, kelas 1, orang sudah ajarkan siswa sampai dengan ratusan. Padahal di fase belum ada itu. Jadi terus terang ada rasa bosan. Anak tidak mampu menjawab. Karena dia tidak mampu menjawab, dia rasa bosan mau ke sekolah. Karena dia rasa tidak mampu. Jadi dalam model pembelajaran itu memang sudah tertuang langkah-langkah yang harus kita buat. Sebenarnya waktu lalu Ibu sudah sampaikan ke guru-guru, coba cari model pembelajaran, ada. Kemudian orang sudah tidak sibuk lagi apa orang mau bikin pada kegiatan ini, karena di model pembelajaran sudah ada langkah-langkahnya. Tinggal kita tambahkan di situ alat gerakan. Jadi salah satu kebosanan juga siswa orang mengajarnya tidak menggunakan. Jadi pertama harus dikuasai dulu, dikuasai dan digunakan oleh guru tentang model pembelajaran. Misalnya guru sekarang hanya berada di zona nyaman. Iya, zona nyaman. Padahal dunia pendidikan semakin sejahtera. Karena dengan adanya, kalau di daerah yang belum sertifikasi ada TPP, kalau yang sudah sertifikasi kan kita ada dan ke depan itu jika lolos, artinya yakin lulus karena Ibu adalah guru yang boleh dikatakan oke, penguasaan ID bagus, baru bertanggung jawab, dan segala tugas yang diberikan dilaksanakan. Karena Ibu kan selalu turun di sekolah, Ibu juga lihat itu. Jadi doa Ibu supaya Ibu sukses, dan seandainya sukses, jangan lupa ada 20% dari dana sertifikasi itu untuk pengembangan. Jadi pengembangan diri itu bukan nanti kita ikut latihan secara luring. Ada Google yang masuk itu dia untuk menambah wawasan kita ikut. Siap. Silakan supaya sukses. Iya Bu, terima kasih. Selesai sudah kegiatan wawancara
saya dengan Ibu Rita Sapini. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini saya akan lanjutkan wawancara saya bersama dengan Bapak Ridwan Fadani SPD. Beliau ini adalah, Pak Ridwan ini adalah teman sejawat di sekolah saya. Saya mau bertanya tentang masalah yang ada di dalam kelas. Masalah pertama yaitu rendahnya kreativitas belajar anak pada pembelajaran diskusi. Banyak yang anak-anak tidak kreatif pada saat diskusi. Menurut Pak Ridwan, apa yang menjadi penyebab masalah ini? Kalau menurut saya pribadi, Bu, mungkin ini kan barang hal baru, diskusi. Mungkin anak-anak sudah terbiasa dengan cara yang dulu seperti guru memberikan ceramah begitu. Mungkin karena ini hal baru, anak-anak untuk berkreativitas masih kurang. Selain itu mungkin kalau dari saya pribadi, Bu, ada sebagian anak-anak yang tergantungan kepada teman lain dalam satu tim. Dia biasa akan berpikir, oh saya kok sama satu tim, dia pintar, dia begitu, mungkin begitu. Untuk pertanyaan kedua Pak Ridwan tentang penggunaan TIK. Di zaman sekarang, di kurikulum yang baru ini, untuk pembelajaran inovatif abad 21 digunakan harus digunakan itu perangkat TIK. Tapi saat ini masih banyak guru-guru yang belum menggunakannya. Menurut Pak Ridwan, kira-kira apa yang jadi permasalahan? Permasalahan utama faktor usia mungkin. Ya. Mungkin karena mereka kemudian tidak memakai teknologi, mungkin karena merasa saya sudah mau pensiun, sudah ikut saja alurnya, mungkin seperti itu. Tapi saya sih selalu mendukung dan selalu berusaha supaya guru biar muda, tua semua untuk menggunakan TIK ini, karena ini sangat bermanfaat sekali baik diri sendiri maupun siswa pembelajaran ini. Dan yang ketiga Bapak tentang model pembelajaran. Untuk banyak sekali kita akan temui di kelas itu anak-anak yang bosan dengan pembelajaran sehingga karena mereka bosan, mereka tidak memperhatikan, sehingga kualitas belajar mereka menjadi sangat rendah. Menurut Pak Ridwan bagaimana? Kalau masalah itu sebenarnya tergantung dari guru itu. Kalau guru ini, kalau dari saya pribadi, kalau untuk guru selama dia sudah berusaha menggunakan itu, kembali ketik tadi, cara pembelajaran jika kita menggunakan TIK itu maka pembelajaran tidak akan membosankan. Karena kebanyakan guru sekarang kan masih fokus dengan tempo cara lama, masih ceramah, terus penugasan, ceramah terus, jadi kan anak-anak merasa bosan itu terus. Nah, makanya harus ada perubahan. Kalau dari saya pribadi, salah satunya adalah menguasai TIK yang mudah maupun dewasa. Iya. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, cuma itu masalah yang saya ingin tahu dari Bapak Ridwan. Terima kasih. Sama-sama. Itu tadi adalah hasil wawancara saya dengan Pak Ridwan. Terima kasih.